Selamat pagi Pak Bambang. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Senang sekali nih saya pagi ini bisa berbincang kembali dengan Pak Bambang. Gimana Pak kabarnya Pak? Terima kasih, baik. Selamat pagi. Sehat. Sehat luar biasa. Mantap terus ya Pak ya. Iya nih Pak, nih ngomong-ngomong Pak, mau bahas yang lagi rame nih Pak kan. Tahun depan udah gak kerasa itu tahun politik Pak. Dan perdebatan capres juga kemarin sudah diselenggarakan gitu Pak. Ini ingin minta pendapat Pak Bambang nih. Karena kalau masalah debat capres ada temanya Pak. Sebetulnya kalau dari pengalaman Pak Bambang selama ini bersama Bina Swadaya nih Pak, akar permasalahan di negeri ini itu apa sih Pak sebetulnya Pak? Sebenarnya Bina Swadaya itu menetapkan visi misinya bisa dikatakan suatu tindakan politik juga. Ya kan? Karena itu bukan menyangkut diri sendiri, tapi menyangkut orang banyak. Nah, cara kita melihat orang banyak itu, Bina Swadaya semakin yakin terhadap refleksi yang dilakukan. Yaitu satu pertanyaan. Buat siapa genta proklamasi berbunyi? Untuk siapa? Pertanyaan Ya, buat siapa? Oke. Mengapa ada proklamasi kemerdekaan? Untuk siapa? Nah, kalau Bung Karno mengatakan buat kaum marhen, buat wong cilik. Betul. Bung Hatta mengatakan buat sektor perekonomian rakyat. Oke, beda-beda ya ternyata. Ya. Nah, Profesor Mugiarto memaknai sektor perekonomian rakyat itu adalah sektor ekonomi yang menghidupi sebagian besar rakyat. Siapa mereka? Sampai beliau wafat mengadakan penelitian belum jelas siapa yang dimaksud. Sektor ini, sektor itu. Tapi ketika ada undang-undang tentang usaha mikro, kecil, dan menengah tahun 2014, itu jelas siapa yang menghidupi sebagian besar rakyat Indonesia itu ternyata usaha mikro. Ternyata usaha mikro. Dan usaha mikro ini dihitung jumlahnya berdasarkan ketentuan undang-undang tentang UMKM. Penghitungan dilakukan berdasarkan definisi undang-undang itu. Kementerian Koperasi dari waktu ke waktu mengumumkan jumlah entitas usaha kecil menengah. Kecil UMKM itu. Dan tahun 2018 ini barangkali yang terakhir yang diumumkan. Jumlah usaha mikro itu 64 juta unit usaha. Ya, nah barangkali untuk mereka lah genta proklamasi itu berbunyi. Karena mereka merupakan 98,7% dari seluruh entitas usaha. Nah, jadi kalau kita mau menjadi presiden, perhatian utamanya pada mereka. Itu. Nah, ini jadi rupanya perjalanan Bina Swadaya yang mengandung banyak sekali pengalaman, refleksi dan sebagainya itu kami merumuskan begitu. Nah, karena kita semua berpolitik kan nanti pada waktu memilih itu. Betul. Maka kita harus ada pertimbangan. Presiden mana yang mengarah ke sana? Mengarah ke sana. Oh, dari sekali. Kalau dari sistemnya sendiri Pak gitu Pak, kalau untuk katakanlah mengatasi aral-aral itu yang Bina Swadaya lakukan itu sudah sebagai sistem atau gimana Pak Bambang melihatnya itu yang kira? Ya, kalau mereka itu memang menjadi tujuan dari katakanlah suatu tindakan itu adalah proklamasi. Nah, tujuannya adalah mengarah mereka. Jadi karena mereka itu menderita begitu lama sejak sebelum kemerdekaan tahun 1825 itu ada kultur stelsel yang mereka itu hidupnya hanya diserap sama penguasa gitu. Apakah pemerintah kita akan begitu? Tidak kan? Ya. Nah, kemudian pemerintah Belanda sendiri merasa ini terlalu banyak. Ini tidak baik, dirubah dengan apa yang disebut agrarisewet, undang-undang tentang pertanian, agrarisewet, yang memungkinkan investasi dari luar masuk
Lalu terjadilah menurut Profesor Buke dualisme ekonomi. Ekonomi rakyat dan ekonomi konglomerat. Kapitalis, betul ya? Kapitalis. Betul. Dua ya. Sekarang ini kita yang dalam demokrasi ini mau mengarah kemana? Apakah mau sama di situ? Yang bisa. Padahal sejatinya yang menopang itu kembali lagi yang pertama. Iya. Betul. Ya, kalau suara rakyat itu sekarang ini bagus lah sekarang. Jadi rakyat mempunyai kesempatan untuk melakukan pilihan dari apa yang sekarang ini akan ada debat 5 kali kan? Betul. Baru satu kita kali. mengetahui. Betul. Tapi pedoman memilih apa di antara calon tadi? Kalau menurut saya dari pengalaman panjang Bina Swadaya hampir 60 tahun itu adalah ini. Buat siapa genta proklamasi berbunyi? Kembali lagi ke itu ya. Kembali ke situ. Nah, kalau sebetulnya menurut Pak Bambang nih ada pemikiran gitu. Kalau kriteria idealnya pemimpin di Indonesia itu seperti bagaimana sih, Pak? Ya, pemimpin itu seperti Bina Swadaya juga pengalaman ya. Kita belajar terus. Setelah menjadi yang tertinggi bukan kok lalu berhenti belajar, tidak. Di Bina Swadaya ini kami menyebut sebagai komunitas pembelajar. Jadi pemimpin juga harus selalu belajar mendengarkan rakyat. Belajar itu maksudnya mendengarkan, menimbang-nimbang. Nah ini rasanya perlu dalam tema-tema diskusi, tema-tema debat dalam capres dan cawapres. Di situ, nah pemimpin yang baik yang bisa mendengarkan dan mengajak. Karena ada konsep mengajak ada enggak? Juga yang saya pelajari sampai sekarang ini belum jelas. Masih belum sampai titik ini. Bagaimana caranya mengajak rakyat? Ya. Bukan hanya sebagai objek, tapi sebagai subjek dari pembangunan. Itu saya rasa pemimpin yang mampu menunjukkan rencana konsep yang jelas itu. Konsep menarik sekali, Pak. Nah, kembali lagi, Pak. Kan tadi sudah pemimpinnya jelas. Kalau saya tanya pengalaman Pak Bambang dulu kan sempat ditawari jadi anggota DPR tuh, Pak. Kenapa Pak menolak gitu, Pak? Padahal kan itu aktif berpolitik pada saat itu, Pak. Ya, menjadi anggota DPR dan sebagian itu kan pada akhirnya menjadi bagian dari partai politik. Jadi Bina Swadaya ini berpolitik, mengajak partai politik, mengajak pemerintah, mengajak swasta. Untuk apa? Memberdaya, meningkatkan keberdayaan rakyat. Tapi tidak perlu menjadi partai politik. Kalau partai politik lalu kita mempunyai rival dengan partai-partai lain. Nah, kalau kami tidak perlu, ajak semuanya. Sejauh mereka setuju untuk meningkatkan, bukan untuk menjadikan objek dari suatu kepentingan, tapi jadikan subjek dari kepentingan mereka. Ini cara berpikir Bina Swadaya setelah sekian puluh tahun melaksanakan apa yang kami sebut sebagai gerakan sosial ekonomi Pancasila. Artinya tidak melulu harus di pemerintahan ya untuk mencapai tujuan goal itu. Jadi untuk itu kan menjadi sektor publik ya biasanya. Terus kami semakin yakin bahwa dengan proses yang panjang sampai merdeka dan setelah itu berlangsung lagi, ini perhatian terhadap rakyat kecil itu masih kurang. Ya, bahkan sampai sekarang itu masih kurang. Nah, waktu saya ditawari menjadi anggota DPR, fokus yang menjadi komitmen kami mengembangkan masyarakat kecil itu akan pindah. Apalagi pindah menjadi satu sektor politik tertentu karena harus menjadi bagian partai politik kan. Berarti ada dalam tanda kutip lebih terkekang nggak seluas itu ya Pak ya. Anggota DPR tanpa masuk partai politik. Betul. Nah itu saya mengatakan minta maaf saya tidak bisa. Walaupun pada waktu itu belum jelas ya waktu itu masih Sekber Golkar itu bukan partai politik.
waktu itu. Waduh, beda ya Beda. Tapi sekarang ini makin jelas ya, Golkar politik, betul. PDIP politik. Itu baik semuanya, itu memang tanpa itu bagaimana Indonesia bisa membuat pemerintah. Tapi harus ada juga imbangannya. Nah, di sini yang kurang. Ya, kami dari Bina Swadaya mengajak yang lain-lain untuk memperkuat itu. Sektor rakyat. Artinya tidak melulu harus di sisi dari sisi pemerintahan politik segala macam ya. Di luar pun katakanlah seperti Pak Bambang, katakanlah masyarakat atau swasta yang tidak swasta juga ya. Organisasi gerakan-gerakan itu bisa dilakukan gitu Pak untuk membangun bangsa Pak. Iya. Bahkan dalam melakukan pembangunan kebersamaan itu perlu gerakan-gerakan yang melibatkan stakeholder yang semakin luas. Karena ini tidak orang miskin karena sebab orang banyak, kita menjadikan mereka mentas dari kemiskinan, ya orang banyak yang harus ikut memperbaiki. Bina Swadaya terlalu kecil. Berarti mungkin harapannya gimana? Ya. Berarti harapannya mungkin lebih banyak lagi ya gerakan-gerakan seperti Bina Swadaya itu ya Pak Bambang ke depan. Karena dalam sejarah kemerdekaan kita itu ternyata juga sikap elit-elit politik, ekonomi dan semuanya itu mendiskreditkan gerakan-gerakan dari bawah itu. Karena ya mungkin zaman-zaman di mana ada partai-partai yang menggunakan rakyat hanya untuk kepentingan kemenangan ini itu memang waktu itu masih terdapat. Tapi sekarang ini saya rasa semakin kurang, maka mengajak kebersamaan yang lebih luas dan ya itu sangat diperlukan karena pemerintah sendiri tidak bisa melakukan itu. Dan sebenarnya intinya kan juga pengalaman Bina Swadaya. Orang miskin itu bukan tidak punya apa-apa, bukan they have not, tapi they have little. Nah, supaya menjadi kemampuannya itu terbangun dengan baik, kekuatan mereka sendiri, ini kebijakan pemerintah diperlukan, tapi partisipasi masyarakat juga. Tidak bisa hanya dilakukan proyek-proyek selesai. Kembali miskin lagi, malah tergantung mereka pada proyek. Iya, betul. Ada kolaborasi Betul. Ketergantungan semacam itu sangat jelek karena membuat rakyat yang tadinya mandiri dan hidup seperti usaha-usaha mikro yang jumlahnya 64 juta itu, ya mereka itu hidup mandiri. Kalau mereka tidak kerja satu hari aja tidak bisa makan. Nah, ini adalah 98,7% dari seluruh rakyat Indonesia. 250 juta kira-kira. Ekonomi bergerak karena itu ya Pak. Iya, jadi faktanya. kita mengharap presiden-presiden kita yang akan datang itu arahnya ke sana. Nah, selama ini saya belum melihat itu ke situ. Yang berarah ke sana ya Pak ya. Nah, kalau ada pesan atau tip gitu Pak dari Pak Bambang buat pemilih apalagi generasi-generasi muda kalau di tahun politik itu gimana Pak? Ya, saya rasa pertama-tama kita harus objektif dalam arti melihat seperti yang saya katakan tadi itu konteks Indonesia secara keseluruhan semacam. Lalu kita mengharap pemimpin kita itu menuju ke sana. Jadi teman generasi muda tenanglah, dengarkan, ya. Lalu pilih mana yang sesuai dengan itu tadi. Anda harus mempunyai pemikiran yang jelas, mempunyai konsep yang mengajak mereka juga gitu. Kita belajar terus. Kebersamaan itu penting sekali. Konflik, aduh, Indonesia kalau ada konflik itu terlalu mahal. Ya. Itu kenapa Pak biasanya terjadi gesekan konflik seperti itu menurut Pak Bambang? Apakah karena kurang dasarnya semua itu kurang dasar atau bagaimana Pak gitu Pak itu sebetulnya? Ya ini karena mungkin
ada hubungannya dengan kekuasaan. Kekuasaan, keinginan untuk berkuasa, keinginan untuk memiliki, itu lalu membuat blur terhadap penglihatan kita bagi masyarakat yang lebih luas. Nah, saya rasa ini semuanya harus kita buka, kita lihat dengan tenang keadaan masyarakat kita macam apa. Bank Dunia itu menyebut usaha mikro yang jumlahnya 98,7% itu economically active poor. Jadi orang yang aktif di bidang ekonomi tapi miskin. Nah, itu harus dipelajari mengapa mereka miskin, apa yang mereka butuhkan, bagaimana caranya mendanai. Kembali lagi ya. Padahal kalau sektor itu disuntik luar biasa ya Pak ya sebetulnya. Nah itu nggak bisa, bina swadaya sendiri nggak bisa ngerjain. Pemerintah sendiri juga nggak bisa. Swasta sendiri juga nggak bisa. Kita harus duduk bersama-sama. PR-nya sinergi itu ya Pak ya, dari sebuah sektor. Nah itu harus ditunjukkan siapa calon-calon yang mengarah ke sana. Sinergi baik dari pemerintahnya, kebijakannya, juga yang gerakan-gerakan di luar pemerintah gitu Pak. Dan goalnya juga tadi jelas ya Pak ya, mana yang harus dibangun. Menarik. Oh, banyak pencerahan saya dari Bapak-Bapak ini. Ya memang pemimpin-pemimpin kita tidak semuanya berpengalaman dari bawah bersama-sama rakyat dan sebagainya itu. Nah, Bina Swadaya mempunyai kesempatan itu karena pilihan kita. Jadi kita di Bina Swadaya ini sejak awal memang pro rakyat, bersama rakyat. Itu bukan untuk mendapatkan kekuasaan dari situ, tidak, untuk melayani. Karena itu kita merumuskan apa yang kami lakukan itu, melayani orang lain adalah panggilan hidup. Itu yang kita rumuskan pada diri kita dan ini dibutuhkan terus. Nah, oleh karena hal semacam itu memang perlu dilakukan dan Bina Swadaya akan di situ, tapi Bina Swadaya nggak bisa sendiri. Kita perlu mengajak teman-teman LSM lain, mengajak pemerintah, terutama pemerintah daerah, karena ini kan bakal ada desentralisasi ini luar biasa, kabupaten-kabupaten itu perlu mempunyai partner. Juga off-taker seperti swasta dan sebagainya ini, ya mereka berbisnis bagus, itu perlu bisnis. Tapi berbisnis yang juga menguntungkan masyarakat. Kita untung, masyarakat juga untung. Win-win solution begitu ya. Win-win solution.